Halo, selamat jumpa kembali dengan saya di channel RPL Grafika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang casting. Oke, sebelum kita belajar casting, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tipe-tipe data yang ada di dalam pemrograman Java. Yang pertama adalah tipe data tulisan atau abjad. Ada dua jenisnya, yaitu string dan char. Untuk string itu biasanya menampung beberapa karakter, tetapi untuk char itu hanya bisa menampung satu buah karakter. Contohnya di sini string nama, ya. Misalnya kita untuk menampung nama seseorang, maka kita gunakan tipe datanya adalah string. Tetapi untuk char itu hanya bisa menampung satu buah karakter, misalnya karakter huruf A besar, atau mungkin tanda seru, atau mungkin yang lainnya. Jadi kalau di Java itu biasanya string itu untuk memberikan nilai menggunakan petik double, ya. Kalau char hanya menggunakan petiknya satu, ya, untuk memberikan nilai. Kemudian tipe data yang lainnya adalah tipe data angka utuh, dalam artian bilangan bulat, mulai dari minus sekian sampai dengan plus sekian. Kemudian untuk macam-macamnya tipe data, mulai dari yang paling kecil ukurannya adalah byte, kemudian short, integer, dan long. Masing-masing memiliki jangkauan yang berbeda. Semisal ada tipe data byte itu mulai ringnya mulai dari minus 128 sampai dengan 127. Nah, ini untuk tipe data angka. Untuk short, integer, dan long itu masing-masing memiliki jangkauan yang berbeda-beda. Yang paling besar adalah tipe data long. Kemudian untuk tipe data berikutnya adalah tipe data pecahan. Yang mana tipe data ini menampung bilangan pecahan, ada komanya gitu ya. Nah, jadi yang perlu diingat bahwa untuk koma di Java itu menggunakan titik, bukan koma seperti tanda baca biasanya, ya, menggunakan titik. Contohnya di sini ada nilainya 3,4 misalnya. Nah, di sini untuk tipe datanya ada dua, yaitu float dan double. Masing-masing memiliki jangkauan yang berbeda. Untuk double itu untuk ukurannya adalah 8 byte, sedangkan float itu 4 byte. Sebisa mungkin pada saat kita menggunakan data yang besar kita gunakan double. Tetapi kita harus memperhatikan dulu kira-kira data yang kita inputkan itu jangan sampai memakan memori yang besar, karena nanti masing-masing tipe data itu memiliki menyimpan di memori membutuhkan kapasitas yang berbeda. Jadi misalnya di sini ada float, itu butuh daya simpan sebesar 4 byte, kemudian untuk double 8 byte. Ya, itu untuk tipe data angka berupa pecahan. Kemudian tipe data berikutnya adalah tipe data boolean, yang hanya menampung benar dan salah atau true atau false. Benar salah itu tipe datanya adalah boolean. Kemudian di sini seperti yang kita tahu bahwa casting di sini, ya, casting itu adalah cara merubah tipe data dengan memperhatikan kapasitas ukuran di setiap tipe datanya. Jadi lebih cenderung untuk casting itu lebih cenderung perubahan tipe data dari bentuk abjad, dari angka ke abjad, atau sebaliknya. Contohnya di sini adalah dari integer ke string, atau string ke integer, atau float ke integer, atau string ke float. Jadi dari abjad ke angka atau dari angka ke abjad. Nah, itu casting. Kemudian ada istilahnya konversi. Kalau konversi itu adalah perubahan tipe data, sama untuk pengertiannya, tetapi ini lebih cenderung ke angka. Jadi sama-sama angka tetapi nanti tipe datanya yang berbeda. Seperti misalnya contohnya di sini, misalnya dari tipe data integer berupa bilangan bulat ke bilangan pecahan. Kemudian dari integer ke long misalnya, atau dari float ke double. Nah, itu adalah perubahan dengan istilah konversi. Konversi itu berarti sama-sama tipe datanya berupa angka. Berbeda dengan casting yang tadi. Kalau casting itu perubahan dari angka ke abjad, atau contohnya tadi dari integer ke string, atau dari float ke string. Nah, itu seperti itu, atau kebalikannya. Untuk lebih memahaminya, ini contohnya. Misalnya ini contoh dari casting. Misalnya ada tipe data string dengan variabel nilai, kita berikan nilainya adalah 60. Kemudian kita lakukan casting dengan cara ini. Kita tentukan dulu tipe datanya untuk menampung hasil cache-nya. Untuk kita di sini menggunakan satu buah variabel namanya hasil cache gitu ya. Kemudian
kasih tanda sama dengan, kemudian dituliskan integer, tulis integer bukan int saja tapi integer titik, kemudian value of dalam kurung variabel yang kita ingin konversi. Misalnya tadi kan variabelnya kita namakan dengan nilai, maka nilai ini nantinya akan berubah menjadi tipe datanya integer, bukan lagi string. Kita lihat di sini untuk tipe data string dengan nama nilai kita berikan angka 60. Nah, 60 ini bukan angka tetapi berupa string karena diapit dengan tanda petik double. Tetapi kalau ini tipe datanya integer maka nggak ada petiknya. Nah, ini contoh dari casting dari string ke integer. Kalau pengen dirubah sebaliknya, misalnya dari integer ke string, nah nanti kita coba di Java langsung. Oke. Kemudian contoh yang lainnya konversi. Nah, ini misalnya kita pengen merubah dari tipe data integer ke tipe data float misalnya. Nah, ini misalnya di sini contohnya kita memiliki dua buah variabel A dan B, masing-masing memiliki nilai untuk A-nya 5, B-nya 2. Kemudian kita rubah dari float tersebut ke dari integer tersebut ke bentuk float, ke tipe data float. Ini caranya float sama dengan angka sama dengan float. Nah, ini tolong diingat, dalam kurungnya ada kata kunci float, kemudian ini bukan nilai tapi A ya. Mohon maaf, ini salah. Ini harusnya A. Oke. Jadi float angka sama dengan float A bagi B. Nanti hasilnya adalah berupa bilangan float atau bilangan pecahan. Oke, untuk lebih memahaminya kita coba langsung di Java. Oke, di sini kita sudah memiliki satu buah kelas namanya C konversi casting. Kemudian kita sudah membuat satu buah kelas mainnya. Jadi setiap kita membuat program mesti kita buat satu buah kelas main. Misalnya kita contohkan untuk casting gitu ya. Misalnya tadi kita memiliki satu buah variabel, tipe datanya adalah string. Jangan lupa untuk string S-nya besar, string kemudian nilai. Jadi kita berikan nilainya adalah berapa tadi, 60 gitu ya. Kemudian kita ingin konversi, menjadikannya menjadi integer. Oke, kita berikan namanya nilai casting sama dengan gitu ya, integer nilai casting sama dengan value of gitu ya tadi ya. Oke, value of dalam kurung nilai, koma string, jangan lupa string titik value of, kemudian kita tampilkan hasilnya. Integer value of nilai. Oke, mohon maaf. Oke. Gak mau. Value of nilai hasil casting gak mau ya. Oke, di sini kita seperti contohnya tadi, kita coba buat satu buah tipe data, kita berikan nama nilai, kemudian kita berikan
nilai 60 tetapi ada petiknya double karena ini adalah tipe data string gitu ya. Kemudian kita rubah dari nilai yang tipe datanya string ini menjadi tipe datanya integer. Misalnya kita ingin memberikan namanya nilai casting gitu ya. Setelah kita rubah, kita berikan nama nilai casting dengan cara seperti ini. Integer nilai casting sama dengan integer titik value of gitu ya, value of dalam kurung nilai. Oke, kemudian untuk menampilkannya kita gunakan sistem outPrintln. Kita berikan nama nilai casting gitu ya, casting. Oke, kita coba jalankan. Nah, di sini akan tampil nilainya adalah 60. Oke, 60 ini bukan berupa string tapi berupa angka 60. Nah, ini contoh dari casting menggunakan cara yang seperti ini. Integer, nama variabelnya apa setelah di casting, kemudian sama dengan tipe datanya apa, integer. Misalnya kita tadi merubah dari string ke integer, kemudian titik value of gitu ya, value of baru nilai string yang ingin kita rubah. Ini contoh dari string ke integer. Kemudian dari integer ke string sama saja. Misalnya kita rubah dari integer nilai tadi ya sama dengan 60, kita rubah menjadi string di sini. Nah, gini kita rubah saja string nilai casting, kemudian yang di sini juga string value of nilai casting. Nah, ini kira-kira hasilnya seperti apa? Kita coba. Hasilnya sama-sama 60, tapi 60 yang di sini adalah 60 berupa string, bukan angka. Nah, itu cara casting. Casting itu dari angka ke abjad atau dari abjad ke angka. Nah, itu ya. Itu untuk casting. Kemudian ini contohnya kita coba membuat satu contoh lagi untuk konversi. Misalnya kita ingin merubah dari tipe data integer ke bentuk float misalnya. Nah, tadi contohnya yang ada di slide adalah kita buat satu buah variabel namanya A dan kita kasih nilainya adalah 5, kemudian satu buah variabel lagi namanya B, kita berikan angka 2 misalnya ya. Kemudian kita casting dari integer ini ke bentuk bilangan bilangan pecahan misalnya. Ini misalnya float kemudian hasil sama dengan A dibagi B gitu ya tadi ya. Oke. Langsung di sini adalah hasil. Oke, kita coba hasilnya seperti apa. Hasilnya adalah 2,0. Loh, kenapa kok 2,0? Padahal harusnya kan 2,5 ya. 5 dibagi 2 itu. Nah, karena di sini kenapa kok seperti itu? Karena A dan B sama-sama adalah tipe datanya integer. Nah, supaya nanti hasilnya bukan 2,0 tapi 2,5, maka kita bisa merubahnya A ini menjadi bilangan atau tipe datanya adalah float. Gitu ya. Oke, caranya seperti ini. Gitu ya, float A bagi B gitu ya. Oke, kita coba jalankan hasilnya. Nah, hasilnya adalah 2,5 di sini. Oke. Oke, bisa memahami ya. Jadi sama caranya, tetapi di sini kita menggunakan tanda kurung. Nah, ini juga bisa kita gunakan cara yang lainnya. Misalnya ini
kalau kita merubahnya, kita menggunakan sebuah variabel A, tapi dengan angka pun kita juga bisa. Langsung misalnya 7F. Nah, 7F ini sama halnya kita merubah angka 7 ini menjadi float. Kalau itu berupa angka, bukan berupa variabel. Kalau berupa variabel caranya seperti tadi. Oke, ini coba kita jalankan. Hasilnya harusnya 3,5. Nah, betul, ini hasilnya adalah 3,5. Nah, ini yang perlu diingat, ini cara konversi bentuk angka. Kalau bentuk variabel ya seperti tadi, harus kita ketikkan dalam kurung float, kemudian A. Nah, ini variabel. Oke, gitu ya. Itu saja mungkin dari saya tentang konversi dan casting. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di komentar. Untuk tipe data sudah kita pelajari sebelumnya di video tentang algoritma yang menjelaskan tentang tipe data. Itu saja mungkin dari saya. Sekian, terima kasih dan tidak lupa semangat belajar.